Ya, selamat malam. Namo Amitofo, Namo Buddhaya, Salam Indonesia Maju. Dan sebelumnya izinkan saya Sunengsiu mengucapkan Minal Aidin wal Faizin. Selamat Idul Fitri bagi yang merayakannya. Dan semua teman-teman serta sahabat semua, selamat Idul Fitri. Ya, gimana nih? Sudah makan ketupat lebarannya bagaimana? Iya, dan silaturahmi dengan semuanya. Halo Suwaimia, iya apa kabar? Dan juga kepada yang agama Nasrani juga hari ini pas bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus Kristus. Berarti ada 3 kejadian penting nih di bulan ini. Ya, yang pertama adalah bulan Ramadan, bulan penuh kesucian, pengendalian diri dan kesabaran. Yaitu saat ini umat muslim sedang merayakan kemerdekaannya daripada penaklukan dirinya sendiri dari hawa nafsu. Dan ini adalah kemenangan sempurnanya. Dan pada bilang lahir baru, iya betul begitu Fitri, iya Nikmatul Fitriyah, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin juga diterima maafnya, dan maafkan saya yang biasa iseng sama kamu. Ya, juga yang lagi ini juga momennya kenaikan Isa Al-Masih. Dan minggu depan kita akan merayakan Waisak. Dari kemarin tanggal 1 sudah mulai bulan Waisak ini sudah rame bahwa energi bumi ini sedang lagi di blessing besar-besarnya. Ya, kita doakan semoga tidak ada bencana alam. Kemarin ada gempa 5,6 skala Richter, untuk tidak ada korban dan tidak ada kejadian apa-apa di Sulawesi ya. Jadi kita doakan semoga bangsa kita tetap maju terus, dan terutama momentum ini adalah momentum untuk kita saling bertoleransi, menumbuhkan kembali seperti zaman dulu di mana kita beragama itu dengan aman, damai, berdampingan, sejahtera tanpa ada ketakutan. Ya, hari ini juga momen yang spesial dari kaum muslimin dan Nasrani, semuanya merayakan hari besarnya, dan kita harus melihat bahwa yang satu kemerdekaan dari melawan hawa nafsunya selama 1 bulan ini menjalankan ibadah puasa, yaitu tidak boleh marah dan juga mengendalikan emosi dan segalanya, dan apa yang dilarang tidak dilakukan. Demikian juga pada hari ini umat Nasrani merayakan kenaikan dari Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Apa artinya? Bahwa Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menolong semua orang dengan darahnya, dan mengatakan akan menebus semua dosa-dosa manusia. Jadi artinya betul-betul sosok manusia yang luar biasa, kalau di Buddhis kita katakan sebagai bodhisattva, mengorbankan diri untuk menolong dan menolong semua makhluk dimanapun yang berada. Dan juga di bulan Waisaka ini kita melihat bahwa perjuangan daripada Siddhartha Gautama setelah 6 bulan, guru kita ya. Nah, guru Siddhartha kita 6 bulan menahan diri, dan akhirnya di bulan Waisak besok bisa mencapai penerangan sempurna. Iya, itulah hasil dari penerangan diri. Assalamualaikum. Wih, mana ketupat? Aku nyari masker dulu. Udah buka puasa, udah merdeka. Nah, ketupat mana ketupat? Ketupat ada suhu. Bentar ya suhu. Aku cari masker Ya, tadi aku naruh di nggak apa-apa. Ya, silakan. Wait aja dulu. Iya. Aku nggak bisa depak. Waduh, piagamnya banyak amat itu ditempelin. Apaan itu? Gimana suhu? Yang ditempel di tembok banyak banget. Apaan? Enggak, ini suaranya putus-putus. Seputus hati aku kayaknya. Iya, sudah lebaran masih ngomongin putus. Nggak jadi nikah deh. Nikah dong suhu. Kapan ya? Iya, ya bagaimana ini lebaran hari ini? Semoga semuanya berbahagia ya. Dan keberagaman, kebersamaan, ya semua yang merayakan kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus juga merupakan satu kebahagiaan. Di hari yang sama ini ya, kita bisa berbahagia semuanya. Dan bulan Waisak, Bante, wah ini Bante Prawira sudah datang Bante. Apa kabar Bante? Ya, salam buat kesembuhan daripada Bante Dip ya. Semoga Bante Dip bisa segera pulih kembali dan menjadi membimbing kita lagi. Ya Bante Prawira.
Iya, bagaimana nikmatul fitri ya di Idul Fitri ini, semoga tetap fitri. Masa galau katanya. Gak galau sih Lebaran kok sebenarnya. galau. Gak Dapat ampau galau, banyak kan hari ini. minal aidin dulu. Mohon Iya, maaf dapat lahir ampau. batin dulu nih. Ya, sama-sama ya. Nah, semoga berbahagia di hari Lebaran ini. Udah keliling kemana aja? Online, virtual. Nggak ikut itu jadi Spider-Man. Kirain kamu jadi Ninja Naruto, yang lain pada jadi Spider-Man sama Kotomi Wong. Nah, harusnya kayak gitu ya suhu ya. Nanti nggak kelihatan semua Iya, jadi bagus. Naruto. Habis ada di antara berapa Spider-Man, 6 apa 7 tadi ya, ada satu yang beda sendiri itu Superman apa itu? Itu dia versi yang terbaru suhu. Wah, Superman, Spider-Man terbaru ya. Iya, oke. Katanya Wah, si Aling nih, Santi Aling, Lebaran ini Fitri dapat jodoh, ya. amin. Thank you. Iya, turut Wah, bermudita, turut berbahagia ya atas semua kaum kita, walaupun sekarang keadaan masih dalam keadaan yang tidak menentu, apalagi kita turut berduka cita ya atas kekerasan yang terjadi di daerah Palestina sana ya. Banyak yang sedang melakukan sholat, ibadah, terus ditembakin. Ya memang udah waktunya, udah nggak zaman lah perang itu terjadi. Kita harus mengangkat kemanusiaan sebagai manusia, karena biar bagaimanapun kita percaya bahwa ada Tuhan yang sama, atau ada yang memang kekuatan yang harus kita puji dan agungkan, bukan dengan membunuh ciptaannya ya. Jadi kita harus saling menjaga dan menumbuhkan bahwa hidup ini adalah sangat berarti, dan kita nggak bisa hidup satu sama lainnya ya. Demikian, semoga jadi ke depannya iya mohon iya, banget. kita akan semakin berdampingan kuat. Makanya Indonesia juga harus selalu terjaga dengan segala kebaikan, kelebihan, dan apapun yang kita rasakan untuk membangun bangsa ini bersama-sama. Suhu ngomong Tuh, tuh, Palestina jadi tuh. jadi kalau Apa, Fit? kalau ngomongin Palestina memang jadi sedih banget ya. Apalagi kondisinya kan kita lagi ngerayain Lebaran gitu ya. Terus mereka nggak bisa ngerayain Lebaran di sana. Itu sedih banget sih, Su. Betul. Iya, memang inilah Dan kadang-kadang ya agama padahal harusnya mengajarkan kebaikan, tetapi disinilah karena politik. Jadi jangan sampai politik itu lebih tinggi daripada apa yang sebetulnya nurani manusia itu harus lakukan dan katakan ya. Karena kita adalah semua manusia dan harus menjaga. Coba bayangin kalau seandainya negara yang indah dirusak begitu saja, juga sayang. Justru harusnya saat ini adalah saatnya membangun, bukan merusak. Apalagi manusia yang tidak bersalah, tidak berdosa, dan yang kayak kemarin itu wanita, ada satu wanita dibanting, diperlakukan tidak semena-mena, dan dia masih memberikan ceramah untuk kebaikan. Ini adalah satu hal yang luar biasa gitu. Dan anak-anak yang tidak bersalah jadi korban. Inilah akibat dari perang. Maka daripada itu kita lihat Gandhi ya, Mahatma Gandhi selalu mengatakan baik sama Mahatma atau Indira Gandhi atau semua keturunannya selalu mengutamakan ahimsa, ahimsa, jangan ada kebencian. Sang Buddha pun menjadi Buddha kenapa? Karena kalau dia memikirkan, halo, ni hama, apa kabar, Dede, iya, minal aidin wal faidin, ya, ayo, iya, takut dia. Siapa sih botak-botak jin kali ya? dia Nah, juga jadi kalau kita lihat lagi ke dunia lain, adalah waktunya kita untuk mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Ya, makanya di bulan Waisak ini kita meditasi bersama-sama, membangkitkan rasa kasih sayang dan kepedulian pada sesama. Weh, mau angpau, mau angpau. Dapat angpau nggak hari ini, dapat mainan. Iya. Ya, Fitri, ada yang mau disampaikan di malam hari ini? Silakan. iya mau katanya mau tapi Iya. cabut. Sebenarnya Iya. gini, Suhu. Kalau orang nyangkanya kan kalau di daerah Palestina itu semuanya Muslim.
padahal nggak semuanya Muslim gitu Enggak. kan, ada orang Ya, betul. Kristen Ortodoks dan sebagainya Betul. gitu. Jadi Betul. korbannya tuh sebenarnya bukan di Muslim Istrinya aja kok. istrinya Muhammad Gaddafi Mas, Gaddafi ya. Ya juga istrinya kan ya, Nasrani lagi itu. Iya, ya. Cuman ya ini makanya. yang jadi sorotan adalah ya memang kemarin itu kejadian pemboman dan penembakannya di dalam Masjid Al-Aqsa itu yang sangat Iya, di disayangkan. dalam itu. Padahal secara aturan internasional apapun itu, rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, itu nggak boleh loh. Nggak boleh ditembak, nggak boleh dibom. Itu adalah tempat yang steril secara internasional, kesepakatan. Tempat yang harus dijaga. Malah kalau Ya, misalnya ada apa, gereja, masjid, wihara, itu ada tempat pengungsian. Dan itu ya. tidak boleh ada serangan apapun. Nah, jadi Hmm. sekarang manusia hatinya sudah mati. Nah, makanya semoga kita doakan semua umat muslim mendoakan agar terjadi kedamaian dunia dan kita semua di hari Waisak terus mengembangkan apa itu yang guru Buddha ajarkan untuk kedamaian, kesejahteraan dan kedamaian batin. Karena kalau hati sudah batin, sudah damai, ya sama seperti kita kemarin umat muslimin saudara-saudara kita berpuasa itu untuk menahan semua emosi, semua sampai sekarang lahir baru istilahnya. Jangan sampai kita juga jadi tercemar juga. Nah, jadi kita harus terus mengembangkan kebaikan anytime, anywhere, dan kapan saja pada semuanya ya. Terima kasih Fitri. Selamat melanjutkan santapan malamnya. Mohon Oh maaf ya, ya. dari teman-teman ini ya, dari teman-teman relawan yang di Palestina kemarin kan suhu transfer lagi ya, sudah disampaikan. Si Ame juga kemarin transfer sudah disampaikan. Terima kasih katanya. Semoga bermanfaat dan tetap kita harus jaga kedamaian di dunia. Ya, sese. Ya, Xie waalaikumsalam. Makan ketupat nggak? Ya, Cai Chen. Goodbye. Bye. Iya. Terus keluarnya gimana, Fit? Musik keluar sendiri ya? Oh iya. Ya, luar biasa. Itu adalah Nifatul Fitriyah yang luar biasa persahabatan kita di vibrasi positif sampai vibrasi kebaikan tetap berlangsung dengan baik dan luar biasa lah ya dengan teman-teman semuanya. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri dan merayakan kenaikan Yesus Kristus ya. Semoga kita semua menjadikan mereka sebagai tauladan bahwa kita hidup ini harus berdampingan. Kebetulan satu hari yang sama, dua agama yang merayakan hari besarnya, dan ini menjadi momentum buat kita untuk merayakan toleransi. Ya, kita undang Wedianto, mana dia tadi saya udah lihat ya. Ya, atau siapa yang mau menemani? Iya, silakan. Banyak nih yang hadirnya mungkin saya bisa ucapin satu persatu. Karena kok komennya sekarang kolomnya kecil banget ya, nggak bisa lihat banyak. Soho. Online. Iya, halo Edi, Amitofo. Hai, Selamat Toko. malam. Waduh, ini bajunya biru-biru antara laut sama angkasa. Jadi ada solusi apa nih di Lebaran dan Waisak tahun ini? Apa udah memutuskan untuk melangkah lebih lanjut? Apa masih seperti biasa? Ya, sebelumnya selamat Idul Fitri dan juga selamat kenaikan Isa Al-Masih buat teman-teman yang ngerayain. Dan semoga di keindahan, jadi ini bulan Waisak, bulan Mei bisa jadi 1 tanggal 13. Terus katanya sih kali 2-nya 26 hari Waisak Buddhis ya suhu ya. Secara hitung-hitungan Feng Shui katanya bagus tuh, 13 ke 26 gitu ya, 13 double ke 26 gitu. Kalau Mahayana tanggal 19 ya. Kalau Mahayana kita merayakannya tanggal 19. Karena dulu sebelum pandemi kan ya, kita tiap kali ngerayain momen-momen penting banyak terjadi di bulan ini, maka di bulan ini adalah bulan yang paling baik banget untuk melakukan kebaikan. Iya Tia, selamat malam. Minal aidin wal faizin ya, semua yang merayakan, sahabat-sahabat dari muslimin dan muslimah semuanya, semoga bisa berbahagia dan bebas dari kemenangan setelah menahan hawa nafsu. Semoga terlahir baru lagi menjadi sosok pribadi yang jauh lebih bijaksana, lebih baik, dan wow lah pokoknya begitu ya.
Amin. Wet, Aduh apa ya. kabar? Ya, Udah lama nih kita tidak live nih. Ini live dadakan ya. ya nggak apa-apa, Su. Kebetulan pas lagi ini. Tadi sih hari ini kebanyakan sih biasa beres-beres rumah, Su. Beres-beres Kegiatan rumah. mengisi. Ada pencerahan apa nih selama ini nih? Iya. Ya, banyak, Su. Terutama kemarin buat teman-teman, saya kan waktu kemarin sharing-sharing tentang bagaimana ada seorang sahabat yang kebetulan menjadi seorang anggota Sangha yang memberikan dorongan buat saya itu selama kemarin 2020 pandemik. Pandemiknya bukan di tubuh loh, Suhu. Pandemiknya di kantong, Suhu. Oh, ya apa Iya, tuh? pandemik. Ya, jadi perkenalkan teman saya Suhu Nengxu yang ngasih waktu itu empowering. Ya, Ya. empoweringnya sebenarnya nggak sengaja sih, so. Jadi waktu itu beliau ini teman-teman nelpon saya nanya keadaan sebagai bentuk atensi, tapi nyatanya nggak sengaja spontan itu justru memberikan empowering yang luar biasa buat saya melalui 2020 kemarin. Karena Suhu kasih tahu, kan Suhu sempat nanya, Wet, lu kan terdampak, Wet, uh, apa acara kemudian terpengaruh dan sebagainya karena semua acara kan kalau pekerjaan saya kan biasanya memang kumpul ya Suhu ya. Terus Ya. tiba-tiba Suhu spontan memberitahu saya begini, kan dia bilang gini, Wet, itu kan jadwal live IG lu lumayan tuh, emang nggak ada pemasukan, dia bilang gitu Suhu. Saya bilang kebetulan kebanyakan charity, saya bilang sama Suhu gitu, artinya saya justru bantu orang lain. Terus waktu saya jawab sama Suhu sebenarnya tuh dalam keadaan lemes sih Suhu. Dan ya karena kan efek kantong pasti pengaruh ke efek pikiran sih. Yang kedua, saya beruntung kegiatan offline saya tuh kan kebanyakan pakai masker. Jadi kan aura aura saya mengenaskan itu kan tidak terlihat Suhu ketutupan sama masker. Nah, terus Suhu tiba-tiba datang, murni menelpon hanya untuk pure perhatian, tapi ternyata nggak sengaja malah menginspirasi saya. Jadi waktu itu Suhu bilang gini, oh gitu, lo diundangnya semuanya charity. Iya Suhu. Nah, Suhu bilang, Pat, lo pernah nyadar nggak kalau umpamanya panitianya bisa ngundang orang lain lo sebagai narasumber dan bukannya lo. Dan mereka yang dapat kesempatan bikin karma baik bukannya lo. Kalau kita lagi lebih, kita berbagi, itu mah biasa. Malah kebanyakan kadang-kadang kilaf. Karena kebanyakan buat ngehadian diri sendiri. Betul nggak, So? Terus terakhir Suhu bilang, tapi kalau lu pada saat lu nggak punya apa-apa, lu masih bisa berbagi walaupun bukan dalam bentuk materi. Itu istimewa. Emang temen gua nih hebat, gila. Dia luar biasa. Dia bisa ingat semua kata-kata aku aja udah lupa. Ya. Aku kalau ngomong itu udah Nah, nggak pernah diingetin. Jangan Pat, gitu diinget-inget, tuh. jadi nemuin memori lah. Pokoknya Ya. kalau udah ngomong aja. Kemasukan kali Dan itu, Ed. telepon hari itu jadi begini, So. Acaranya tetap nggak berubah, So. Acara kan tetap yang undang saya charity gitu. Ya, Tapi betul. mindset saya beda. Terus udah Berbagi. gitu Ya. terus waktu itu Suhu bilang begini, terakhir nutup teleponnya bilang begini, Pat, kalau udah terlanjur dibegitukan, jangan tanggung-tanggung berdananya. Kasih energi, kebahagiaan di situ. Sayang, kalau udah dikasih diundang, terus lu dananya nanggung. Karena lu kepikiran susah lu sendiri. Kasih energi, jadi nanti tanamannya tuh lebih subur lagi. Itu penutupnya sih Ya. Sobat. Jadi jangan tanggung-tanggung sekalian gitu. Kalau Luar biasa. umpamanya, Siapa itu ya? ya namanya sih kalau nggak salah Sakya Sugata sih. Udah lupa pakai segata. Eh, Masih ada iya, tuh eksis. asik. Nah, gitu teman-teman. Jadi yang membuat saya kemarin lewatin 2020 walaupun secara ekonomis mungkin saya waktu itu benar-benar nggak ada gitu. Tapi saya bisa masuk dan benar apa yang Suhu sampaikan tuh bukti nyatanya pada akhirnya sebelum Imlek 2021 lalu saya akhirnya bisa dalam tanda petik memenuhi segala kewajiban saya kepada pihak ketiga.
nggak tahu sumbernya dari mana gitu. Komitofo banget. Keajaiban, miracle. Iya, before Xinjia, before Xinjia 2021 lalu. Sehingga sekarang walaupun kita tetap harus berjuang karena kan situasi masih belum tahu akan ending sampai kapan. Tapi setidaknya saya relatif lebih ringan karena sudah nggak ada beban gitu. Yeah. Dan itu benar-benar pembuktian dari. Dan aku lihat teman-teman juga di pandemi ini mereka bisa kayak terapi online, kayak lewat online kan kita nggak boleh deket-deket. Mereka bisa pakai live video gini, tetap mengerjakan. Saya memang lakuin, cuma maksudnya yang membuat saya besar hati itu kemarin ketika Su telepon itu karena gini kan di 2020 lalu itu yang namanya kewajiban pengeluaran kan tetap harus ada kan ya kan. Sementara pemasukan saya meskipun itu aja charity semua itu yang live IG maupun yang live itu. Yang Suhu maksud terapi lewat online itu memang saya ada pemasukan, tapi kan tetap aja pengeluarannya masih lebih besar daripada yang masuk gitu. Ya. Nah, nggak taunya tuh sebelum Imlek kemarin, sebelum Xinjia kemarin memasuki tahun yang baru, tahun Kebo, ternyata omitofo sekali saya bisa dapat solusi sehingga sekarang ini walaupun kita belum tahu ke depannya bakal bagaimana, at least beban saya sudah lebih ringan karena saya nggak ada kewajiban kepada pihak ketiga gitu. Nah itu saya cuma mau sharing buat teman-teman sekalian. Walaupun saya nggak tahu Suhu waktu itu kesambat atau enggak waktu ngomongin ke saya. Tapi pasti beneran hasilnya ada gitu. Ketika Wet, lu pernah nyadar nggak? Bisa orang lain loh yang dikasih kesempatan gitu. Bukan lu yang diundang. Nah, kalau umpamanya dikasih kesempatan, jangan nanggung-nanggung. Masukin energi kebaikan, masukin energi kebahagiaan. Jadi, pada saat lu berbagi, itu nggak nanggung-nanggung ngasihnya gitu. Bukan sekedar memenuhi kewajiban, tapi sebenarnya lemes gitu. Bukan ya, aku masih ingat yang tahun lalu punya yang kita ada itu juga AIA ya, yang ada Imlek ya, Imlek kan ceramah dan aku kebetulan pas nggak bisa itu kan, dan saya cuma mikir oh ya kasih kesempatan buat Wedi karena itu juga kan mereka memang bukannya dari komunitas yang macam-macam tuh. Nah jadi aku ingat sahabat ya cuma Wedi karena inspirasi juga bisa berikan dan akhirnya kamu ngisi duluan. Saya terlambat di belakang ya kan, tapi ya lumayan bisa sharing berbagi itu adalah satu kebahagiaan tinggi dan mereka juga mengucapkan terima kasih karena udah mencarikan satu narasumber yang lumayan bisa menginspirasi mereka juga gitu. Jadi sama-sama lah waktu itu kesempatannya waktu itu. Pinang ditumbuk beda. Intinya gini lah teman, kalau umpamanya nggak ada bukti, saya nggak berani cerita hari ini bahwa memang benar-benar ada hasilnya gitu. Jadi iya benar juga. Kadang-kadang sih gini sebenarnya kalau saya pribadi kan Suhu mungkin pernah tahu bahwa kalau umpamanya sejatuh-jatuhnya saya, itu sedrop-dropnya semangat saya itu biasanya saya langsung mengempowering diri saya sendiri bahwa saya belum bahagiakan mama secara maksimal dan masalahnya saya nggak tahu umur ibu saya sampai berapa gitu kan. Tapi kali itu kan kemarin karena terlalu masif gitu, jadi bulan berganti bulan. Mama ada? Mama lagi di luar, saya di kamar saya lagi di luar. Oh ya, soalnya biasa sehari-hari selama pandemik ini mau nggak mau karena kita sekeluarga usahakan nggak interaksi keluar, akhirnya kebanyakan kita sekeluarga nonton seri India. Oke. Nah, terus gitu, ya itu tadi, karena terlalu masif bergulungan berbulan-bulan begitu, masukan Suhu itu benar-benar pas timingnya gitu. Even Suhu nggak menyadari bahwa itu impact-nya besar buat saya. Waktu telepon tuh kan mungkin ngomongnya asal ngomong aja gitu kan saat benar-benar telepon natural aja gitu. Tapi ternyata
suhu, nggak mungkin ya teman-teman yang suhu mungkin nggak tahu loh kalau itu impact-nya besar buat saya. Baik secara spirit maupun secara kehidupan saya, karena spirit saya naik, kehidupan saya berubah. Gitu. Sehingga hari ini saya jalanin hidup katakanlah jauh lebih ringan, dan dari situ karena bukti nyatanya seperti itu, akhirnya saya makin semangat lagi untuk benar-benar apapun yang terjadi, memang benar kita harus ikhlas total. Karena ternyata keikhlasan total, meskipun katakanlah nggak ada hasil nyata langsung gitu, ternyata tuh pada saat masuk tahun baru 2021, baru itu jawabannya. Ya, aku jadi ingat sama teman ini di grup meditasi gratitude kan, meditasi gratitude FWB. Nah, di situ tuh ada Ibu Ekoy. Ibu Ekoy ini juga praktisi di Eko Enzim. Pernah datang ke Wihara Bandung karena beliau adalah orang Bandung. Tapi ternyata beliau itu mendalami Diamond Cutter dari Michael Geshe Roach Rinpoche. Tahu ya, Diamond Cutter? Iya, iya. Saya pernah dengar. Nah, ternyata bukunya Bibit Cinta beliau yang terjemahin. Beliau adalah seorang Muslim ya. Sekarang mereka sedang merayakan Lebaran. Nanti hari Sabtu saya undang untuk ke wihara untuk membagi cerita. Karena apa? Beliau memahami banget konsepnya Diamond Cutter dari menanam bibit. Bibit itu kan di bahasa Mandarinnya namanya Chungzi. Kalau di Buddhis itu kita memang selalu di otak kita, di pikiran kita dan kesadaran kita itu selalu menanam bibit. Namanya Chungzi. Ya, menanam semua bibit kebaikan, san yo san pao, ya opao gitu kan. Tapi kan sankennya itu harus ditanam. Akarnya bibitnya itu harus ditanam sehingga dia jadi akar, jadi batang dan berbunga. Dan ternyata Diamond Cutter Institute dari Michael Geshe, ya sekarang sudah nggak Rinpoche sih, Michael Geshe Roach lah ya kita bilangnya. Nah, Michael Roach udah nggak Geshe lagi. Jadi beliau mengajarkan betul-betul bisa untuk keluar dari solusi apapun, itu karena kita sudah menanam bibit apapun. Nah, mungkin nanti Ibu Eko akan saya sharing juga di Instagram ya, biar kita yang lain bisa mendapatkan manfaat. Jadi seorang Muslim loh, bisa atasila loh, bisa atasila, terus bisa jalanin semua petunjuknya. Dia bilang, kalau memang kita pingin dalam menanam bibit ya, di dalam kesulitan, supaya keluar dari kesulitan keuangan, siapkan celengan di samping tempat tidur kamu. Setiap pagi bangun tidur, diniatkan dengan tulus dan ikhlas, berapapun itu nggak masalah. Yang penting kamu nyelengin setiap hari, bukan masalah nilainya, tapi masalah tekadnya, masalah niatnya menanam bibit. Setiap hari kita celengin. Setiap bangun tidur, siang atau malam mau tidur, atau sebanyak-banyaknya, selagi kita masih ada. Nggak peduli nilai loh ini. Ini berapapun. Yang penting kita menanam every day, setiap hari. Dan yang terjadi adalah nanti kalau udah penuh atau misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, itu benar-benar kita danakan, kita ikhlaskan untuk apapun. Dan hasil dari bibit itu ya yang ditanam tidak pernah akan ada kekurangan dan selalu ada jawaban. Dan kalau misalnya kamu harus keluar besar, tiba-tiba dapat besar yang nggak tahu dari mana. Dan itu sudah dipraktekkan oleh mereka, termasuk bibit cinta. Bibit cinta. Kenapa kita begini? Karena kita pernah menanam banyak bibit. Pikiran ini dahsyat banget, tidak kita sadari atau disadari. Pikiran ini banyak penuh dengan melemparnya bibit kebencian, bibit kemarahan, bibit ketidaksukaan, bibit ketidaknyamanan. Nah, bibit-bibit ini yang biasa kita lempar, tapi bibit kebaikan itu lupa, atau kadang nggak tinggalan, atau kadang berbuatnya sekali dalam minggu ini sekali, nanti minggu depan berbuat lain. Sedangkan yang lainnya setiap momen, setiap pikiran kita bibitnya terlalu banyak yang lain-lain. Kayak kita kadang-kadang kita kilaf, ya. Kadang-kadang kita kilaf, ya alasan lah itu. Nggak, kilafnya gini, kilafnya maksudnya kadang-kadang kita langsung ngejudge orang, tapi kita lupa kita mungkin pernah ngelukain hati orang lain juga gitu. Nah itu. Kita kilaf. Jadi aku training di sini di Bandung ya, karena nggak bisa pulang ya ke Jakarta. Jadi saya bikin 1 minggu retret ya, retret meditasi Bantu Bima Laramsi. Dan aneh ajaib, dari yang pertama ini banyak yang ikut itu semuanya pada nggak bisa meditasi. Jadi artinya katanya paling lama juga meditasi 10 menit atau 15 menit. Terus saya ajak mereka benar-benar jalanin
dari mulai teman spiritual, dari sebelah kanan, dan kemudian yang terjadi adalah mereka bisa duduk pertamanya diajak setengah jam bisa lewat tuh, pada happy bisa setengah jam, terus selanjutnya suruh meditasi lagi, tadinya niatnya setengah jam, dibangunin suruh jalan, meditasi jalan. Halo, Mitofo Taiwan, Sutienyo. Iya, katanya Taiwan sekarang pandemi mulai lagi, jadi pada mulai lagi. mengetatkan kembali. Iya, padahal kemarin udah sempat bebas tuh Taiwan ya. Iya, Semoga nggak pakai sehat-sehat masker semua ya. di sana, Taiwan. Sutienyo, ya. Dan akhirnya mereka tadinya udah saya mau bangunin dari meditasi, kita mau ajak meditasi jalan, tapi lihat semuanya pada senyum, pada damai, tenang-tenang. Nggak jadi dah kata saya, udahlah diam aja gitu, juga ikut meditasi lagi sampai mengawasi, ngeliat-liat ya. Lanjut. Dan akhirnya lewat 2 jam bisa enggak, 90 menit. Awal-awal 90 menit loh, mereka bisa duduk dengan diam, tidak bergerak ya. Jadi Padahal kalau yang mereka udah nggak terlatih bergerak, ya. baru Padahal pertama, mereka nggak terlatih sebelumnya ya. nggak pernah meditasi. Dan sekarang, untuk sekarang, hari kelima mereka udah bisa 2 jam. 2 jam lebih dan segala macam. Wah, luar biasa sekali. Jadi kita senang. Makanya aku juga yang ngajar ini jadi ikutan kinclong. Ikutan happy juga. Auranya itu dahsyat. Ya. Auranya dahsyat. Jadi kebersamaan itu luar biasa. Kena impact sama peserta juga sih. Iya, impact. Makanya. Jadi mereka melihat bahagianya mereka. Kita melihat mereka bahagia, senyum, gitu, kita demen gitu ya. Energinya juga kita dapetin, luar biasa. Makanya saya bingung dari dulu ya, kenapa sih orang seneng banget ngadain retret meditasi gitu. Aku bingung gitu. Taunya dari pesertanya sendiri yang seneng meditasi, atau dari tadi yang nggak bisa jadi bisa, terus yang kita nggak yang ngawasinnya juga ternyata dapat aura itu, jadi bahagianya double-doublean. Bisa meluap-meluap kita kebahagiaannya, energinya segala macam. Wah, happy. Sama seperti yang pesan Suhu yang tadi saya sampaikan, gini jadinya Suhu. Kalau dulu poster yang itu ingat Suhu ya, mungkin tentang matematika keikhlasan, mungkin Suhu tahulah meme yang itu. Ya. Kalau dulu kan mungkin bagi saya secara pribadi, itu mah mungkin cuma wallpaper gitu Suhu. Tapi begitu yang kejadian kemarin itu benar-benar ekonomi bergulung di 2020 kemarin, terus sempat ngerasain katakanlah terpuruk sampai titik terdasar, dan ternyata akhirnya Suhu ngasih masukan seperti itu. Katakanlah Suhu nggak sengaja sekalipun gitu. Maksudnya dalam tanda kutip Suhu tadi bilang gue lagi selebor kali atau apalah gitu. Tapi ya apapun itu tuh hasilnya persis kayak wallpaper itu gitu Suhu. Dan akhirnya wallpaper itu jadi punya meaning tersendiri. Kalau dulu yang cuma yaitu wallpaper inspirasi. Tapi ketika kita ngalamin itu, sama kayak tadi Suhu bilang, kenapa ya orang rutin banget ngadain retret meditasi? Ternyata efeknya itu bukan sebenarnya ke pesertanya, tapi juga kepada fasilitatornya yang dapat impact daripada aura, benefit, dan kebahagiaan yang dirasakan peserta itu terlempar kembali, terpantul kembali kepada fasilitatornya. Sama dengan kemarin saya yang alamin itu, akhirnya apa? Wow, benar juga ya. Ini bukan lagi sekedar wallpaper inspirasi, tapi pada akhirnya kenyataan yang terjadi sama saya. Wallpapernya isinya tetap sama sih, Su. Tapi cara pandang saya sudah beda. Karena wow, kemarin gitu. Nah itu, teman-teman, kadang-kadang guru kita itu pas ngasih nasihat sama kita, dia sendiri belum tentu ingat, belum tentu sadar gitu. Itu aja sih. Jadi perhatikan gitu. Karena kadang-kadang guru kita ngasih inspirasi, dia aja nggak inget gitu. Perhatikan baik-baik. Pokoknya aku tuh kalau mau keluar apa ya ngomong aja begitu, nggak pernah dipikirin. Ya, dan itu telepon yang benar-benar powerful sih. Even kayak dulu dari SMS ya, kita broadcast SMS kan, terus WA, terus juga kemudian bukan WA, BBM, SMS ke BBM, BB Messenger, BlackBerry Messenger, terus ke WA, ya kan? Nah itu kan aku dulu rajin banget kan broadcast kata-kata.
Kita sih broadcastnya ke 100 orang, ke 500 orang, kalau sekarang udah 2.500 gitu. Jadi kita broadcast mah sebodoh amat, nggak dipikirin ya. Nah, ternyata banyak banget yang bilang, aduh terima kasih Su, terima kasih. Kenapa? Kok Su tahu banget sih? Apanya? Su bisa baca pikiran. Ya mungkin bagi dia saya memberikan ini ke pribadinya langsung ke dia. Tapi setiap kali broadcast itu pas banget buat dia. Ya padahal kan saya mah udah asal nulis ketik ya asal nulis. Pokoknya yang penting itu benar, itu pengalaman dan itu bisa saya pertanggungjawabkan. Udah lempar, cetet, lempar, cetet, lempar, cetet. Sekarang udah malas nulis, sekarang enakan ngomong. Tapi benar loh, so kita nggak tahu hal sederhana yang kita lakukan itu, katakanlah nge-BC 1.000 orang, ada 1-2 orang yang mungkin pas relate gitu, dan boom gitu, dan ya bagi dia everything gitu. Even ya itu juga ada tuh dari buku yang 181 pedoman kelakuan baik. Nah itu orang Bandung juga tuh, nah, itu kita tuh satu. Dia baca baru bab pertama dia baca, pas banget nih, go banget nih, sampai dia promosin ke teman-temannya, dan buku kecil itu dia bawa-bawa kemana-mana. Jadi kadang-kadang ya namanya satu karya atau satu kebaikan gak bakal pernah sia-sia ketika niat kita memang benar, niat kita memang baik, dan kita dengan tulus membagikan pada semua orang. Jadi itu yang selalu saya katakan dari dulu. Buat gue kalau nolong orang nih ya, misalnya ada kepengennya udah transfer bantu sini bantu sana, jadi uang tuh bener-bener masuk keluar lagi, saya bantu dapatnya balik modal lagi gitu. Jadi kadang-kadang kapan gua mau berbuat baik ya orang baru nolong dapat lagi gitu, malah lebih daripada apa yang kita keluarin. Nah jadi kita harus memang benar-benar tulus ketika kita berdana. Nah ketika berdana inilah kita merasakan tiba-tiba kita bantu itu benar-benar lagi membutuhkan, atau memang benar-benar lagi mengharap perubahan bagi hidupnya, ada aja gitu. Dan kita nggak tahu pas lagi nge-share itu padahal sebenarnya nggak gede gitu, tapi ternyata itu ternyata pas orangnya yang dikasih dapat transferan itu ternyata lagi desperado gitu tuh. Nah itu kita pernah tahu, iya bener tuh, kan kita kan pernah tahu kayak nih sorry, waktu kontak saya kan sebenarnya bukan BC itu itu kan telepon private. Telepon private kan, kan bukan BC. Nggak tahu kenapa tiba-tiba keluar kata-kata seperti itu, terus kok gue nggak kepikiran sampai situ ya, kalau bisa aja ngundang narsum yang lain kan gitu. Andai saya waktu itu sempat spontan nge-record, itu pasti jadi bukti yang bagus justru, pesan inspiratif itu. Kalau kerekam gitu. Waktu itu kan, kalau kita di Mahayana itu kuoci sih bukete, kalau udah lewat udah lupain aja jadi saya ingat karena mungkin bagi Suho itu kan namanya pendermanya tuh kan selalu melupakan apa yang sudah diberikan, tapi bagi yang menerima ini itu mungkin everlasting memory, apalagi ini impactful banget buat saya secara personal. Karena itu benefitnya sampai ke keluarga gitu, jadinya benar-benar mengesankan. Dan satu kemarin juga ada yang bagi-bagi mesin jahit, dia tanya ada jumlah mesin jahit segini, terus kemudian saya bingung ya, aduh mau dibagi kemana ya. Pertama tanya dulu umat kita ya, nah orang-orang kita, ternyata orang Tionghoa itu mereka nggak bisa mesin jahit, nggak bisa jahit katanya gitu. Jadi katanya jarang banget yang dipakai. Justru kebetulan pas bulan Ramadan ini rezekinya mereka teman-teman kita yang muslimah itu yang memang pekerjaannya memang penjahit. Pas dihubungin beberapa orang dan pas banget tetangganya atau ada sekitarnya memang bilang mesinnya ada yang rusak, terus ada yang benar-benar bisa jahit tapi nggak punya mesin jahit, nggak bisa kebeli mesin jahit. Dan akhirnya disalurkan, wah kita cuma nyalurin doang, cuma nyalurin, dan pas banget, aku tahu banget sih memang ada yang betul-betul lagi butuh gitu, bener-bener. Saya mah cuma numpang jadi penyalur, tapi ternyata kita cita-cita itu dapat di situ, iya betul, karena kita nyalurin dan kita bisa rasakan sampai ada yang satu keluarga happy banget dari Lampung, ya kan, ada dari Lampung, dan Jawa. Kita nggak tahu ladangnya pas gitu, ladangnya pas.
Ya. Nah, dan pikiran kita nih nembak mungkin karena ya meditasi itu juga kan kita lemparin tembak nih siapa yang butuh ya tek 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 tek, tek. Tiba-tiba dari WA ada muncul nomor dia tanya ada yang butuh ini nggak gitu kan tektoknya cepat itulah the power of mind. Ya. Dan Tektoknya cepat. kalau umpamanya saya balik nih, misalnya saya mau jadi moderator gitu, nanyain ke Su Nongsiu, kepikiran apa sih Su waktu itu bisa ngucapin kata-kata itu gitu loh. Jadi ngucapin kata-kata Kalau itu. ditanya gitu kan tadi Ya. bilang gua aja lupa. Bahkan sampai tadi emang gua ngomong gitu ya sama kamu ngomong itu udah lama tidak emang gua ngomong gitu ya waduh kok bisa ya ngomong itu. Tapi asli tuh ya, itu keren banget tuh. Gua. Iya, karena saya Tapi juga nggak pikir, iya benar juga ya, benar kata Susi, yang ngundang saya kan bisa ngundang orang lain buat yang dapat bikin kungta kan gitu kan. Saya baru bisa kepikiran gitu. Terus pas sebelum tutup telepon pun itu masih ngasih motivasi yang begitu juga. Lu kalau udah dikasih kesempatan jangan tanggung-tanggung gitu loh. Jangan lu cuma memenuhi kewajiban lu tapi lu lemas. Kasih energi kebaikan kebahagiaan. Berdana jangan tanggung-tanggung gitu. Kalau soal jadi, ngomongin energi kebaikan kan baru belajar energi nih. Jadi hukum-hukum energi. Memang dahsyat, bener-bener loh. Nggak percaya nggak pilih. Kenapa umat Buddha itu teorinya banyak, kebaikannya banyak. Tapi kita belum bisa membuka diri dan membuka benar-benar. Kalau kita lihat orang lain yang belajar Reiki, belajar energi, belajar prana, belajar healing, belajar apa. Jarang yang umat Buddha, ada umat Buddha. Tetapi kebanyakan mereka yang non-Buddhis. Padahal Buddhis secara utuh, teoritis ada semua. Kenapa? Karena kita cuma sampai di sini nih, mentok. Sampai di otak, sampai di hafalan, sampai di knowledge. Iya, di knowledge ya. Knowledge kita memang bagus dan luar biasa, tapi secara praktek, hati kita, body kita itu belum terbuka. Hati kita belum terbuka. Esensinya nggak nyampe. Iya, makanya kalau tanya umat Buddha, saya sudah sering berdana, sering niancing, sering baca doa, sering baca parita, kenapa nggak dapetin hasil segala macam ya? Dan kalau umat lain itu kalau berdoa itu benar-benar loh, sungguh-sungguh pakai hati, sampai membuka diri, sampai apa? Oh ternyata kuncinya adalah kita tidak mau membuka ini, membuka diri kita. Di sini ada cakra hati, cakra jantung, di sini ada cakra mahkota. Nah kita cuma menutup bahwa kita pikir knowledge itu cukup di sini. Cinta kasih itu cukup di mulut. Sabe sata bawante sukitata cukup di mulut. Tapi ketika kita ketemu sama saudara kita yang lain aliran, kita tembak-tembakan. Iya. Kadang-kadang mohon maaf tuh, kadang-kadang kita lebih toleransi kepada yang dalam tanda petik di luar rumah kita daripada di dalam rumah kita tuh. Itu yang ya, betul. mungkin sering terjadi gitu. Dan buat teman-teman sekalian juga dari pengalaman saya sama pesan suhu itu dampaknya bukan hanya sampai di situ gitu. Dampaknya bukan hanya sampai di situ. Jadi pada akhirnya kalau nanti suatu saat kita benar-benar sudah totally kejepit gitu. Totally kejepit. Udah benar-benar nggak bisa berkutik, checkmate lah ibaratnya. Itu nggak ada salahnya sih energi kebajikan tetap jalan sebagai ilustrasinya kayak gini deh. Karena saya kan sepedaan terus ya. Ya. Pada saat saya kemudian akhirnya bisa mencapai Padum itu, itu kan Padumnya nggak berubah, Wihara Padum Utara. Kagak berubah, kagak berubah. Cuma karena saya setahun kagak datang, rasa kangen ditambah itu, jadi ngeliat Padum tuh beda, Wow, jelas gitu kan, keren nih gitu kan. Padahal sebenarnya, Padumnya berubah enggak. Nah sama ketika Suhu ngasih message itu, terus kemudian saya jalani, karena kan belum ada hasilnya tuh, saya jalani, terus kemudian ada hasilnya. Jadi message Suhu saya coba jalani, terus kemudian ada result. Itu langsung beda cara mandang hidup maksud saya. Sama-sama saya cara mandang Padum itu, walaupun Padumnya nggak berubah, ketika setahun saya nggak datang, naik sepeda ke sana, sudah naik sepeda lumayan capek juga karena biasanya kan naik kendaraan, terus ngeliat Padum, wow, gitu.
sudut pandangnya jadi berbeda, padahal itu bangunan yang sama. Hidupnya sama, tapi karena sudut pandangnya suhu sudah kasih fondasi, saya jalanin dengan apa yang suhu sampaikan, ternyata ada hasilnya yang di luar dugaan saya, karena melebihi ekspektasi saya. Itu hidup sudah berubah. So, jadi walaupun ini musibah, pandemi ini musibah sih, tapi sekaligus anugerah buat saya. Karena saya jadi, yang tadi Suhu sebutin, kadang-kadang Dharma Aku itu aja cuma... anggapnya pandemi ini jadi kebahagiaan sendiri. Kenapa? Kita bisa online. Terus gara-gara kamu juga kan, saya jadi buka IG. Ingat nggak? Jadi gantian sekarang ngomong-ngomong, biar bolak-balik nih. Ya, Wedi juga satu inspirator juga buat saya, gara-gara dia ngajakin saya live lewat IG live. Nah, jadi saya bilang, ayah, saya nggak mau main IG, Wed. Udahlah, nggak usah lah, nanti IG Instagram tuh bla 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 seperti yang kita biasa takutin gitu-gini kan. Nah, terus udahlah, nggak usah lah buka IG, udah biasa aja lah gitu kita ngobrol. Tapi karena pandemi kan ada Zoom meeting, terus mesti belajar, terus udah ada Google Meet, tapi Google Meet kurang gitu, jarang orang pakai. Nah, terus Instagram lah live, gimana live kedua nggak tahu. Akhirnya coba-coba tuh buka akun, terus live IG kita yang pertama berarti saya. Ya Kak, iya yang kita pertama itu Suhu kita pertama kali buka IG berarti. Yes. Perdananya sama saya. Iya. Jadi sama-sama saling memberikan manfaat ya. Nah, justru gara-gara lu maksa aku buka IG dan aku buka, dan kemudian apa yang terjadi? Mimpinya Fasmana, ya ada teman kita Fasmana, dia mimpi lu. Dia bilang Suhu tuh punya wihara 4 lantai. Hah, lu nggak salah. Iya. Lantai satunya banyak orang Hindu, dan di sana diputar banyak Ganesha ya, lagu mantra Ganesha diulang-ulang sama mantra Gayatri. Ada Ganeshanya. Waduh, kataku, aku setiap kali retret di Bali, setiap kali kalau retret di Bali atau retret GoENK di Bali ya, yang ketemu gambaran tuh udah meditasi Ganesha memang. Ya, itu kata betul lantai satu. Lantai 2-nya katanya itu ada bikin kayak tempat ibadah Katolik. Jadi ada Gua Maria dibikin di situ lantai 2. Jadi kayak 4 lantai, tapi lantai 2-nya banyak banget orang Katolik baca rosario, bawa rosario, baca salam Maria gitu di sana, dan mereka betul-betul khusyuk, damai. Lantai 3-nya banyak orang zikir. Banyak orang zikir. Lantai 3, loh, zikir. Iya, sholawat Nabi gitu ya. Mantap. Dan gue jadi tambah bingung. Terus lantai 4-nya semua itu wihara katanya, tapi banyak bisuninya katanya di dalamnya. Wah, ini apa maksudnya? Kan nggak mungkin banget kalau seandainya terwujud juga kayak 4 lantai beda-beda ya. Iya, saya dulu nggak ngerti loh maksudnya ini apa. Dan ternyata setelah berlalunya waktu, ternyata lu suruh gua buka Instagram ya kan. Kita mulai main Instagram, terus ada komunitasnya Kotomi Wong, dan kemudian kita gabung di komunitasnya Kotomi, vibrasi positif. Bahkan dia yang meminta saya coba aja buka juga live, kayak Kotomi kan malam, aku siang gitu, jam 10. Saya bilang, kalau jam 10 nggak keburu. Jadi mulailah muncul vibrasi kebaikan jam 11 pagi. Dulu masih rajin tuh rutin, sekarang udah sibuk. Aduh. Udah kepala kan beda. Baru-baru nganggur, bingung mau ngerjain apa gitu. Sekarang tanggung jawab udah gede di Bandung. Ya, dari situ tiba-tiba berkembang, dan teman-teman yang ada di Instagram ini benar-benar universal, dan kita benar-benar bisa kayak keragaman, kayak barusan yang tadi Fitri, ya kan? Dia dari Muslim, tapi kita udah kayak saudara. Terus dari grupnya Kotomi banyak banget, kayak Ibu Lydia, kayak misalnya Cecil, Lisa, dan banyak yang Muslim itu. Jadi kita saling mendukung, saling mengisi, dan kebetulan mereka memang dekat banget sama pengajian atau pesantren atau warung sedekah. Kita bisa salurkan juga dana kita ke mereka, dan mereka juga bisa berbahagia, ada makan sedekah gitu ya, sedekah, warung sedekah, dan lain-lain, pesantren, anak-anak benar-benar sesuai mimpi itu ya.
Iya, jadi benar. Ah, Itu ah, maksudnya ternyata bukannya ah, gue punya Arafat lantai beneran. iya, Tetapi di sini kita nih bisa bersahabat, bisa bersama membaur dengan kerukunan toleransi. Makanya aku ah, ajak kamu, kita mau ngomongin toleransi kebersamaan. Kebetulan satu hari ini adalah Muslim dan Nasrani sama-sama merayakan hari besarnya. Yang satu kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, satu kemerdekaan dari ibadah puasanya. Benar-benar hmm, menyentuh hati banget hari ini, dua momen jadi satu hari. Semoga yang kemarin-kemarin udah sempat ada misunderstanding, kebersamaan, atau yang kurangnya kebersamaan, kurangnya keterjalinan, hari ini ditunjukkan nih bahwa toleransi itu udah harus kita jaga, betul-betul harus kita kedepankan, harus kita gaungkan terus agar kita bisa hidup bersama-sama. Kenapa? Ini adalah kebahagiaan bagi semua, kebahagiaan dunia, dan mungkin Sang Pencipta itu merindukan kebersamaan kita bersama-sama lagi saat betul. ini. Jangan sampai ada saling tadi yang saya katakan, orang lagi sholat di masjid terus kemudian ditembakin, itu kan aduh segala Hmm, macam. Masjid, sekolah, rumah sakit ini adalah tempat yang dilarang untuk terjadinya perang, hmm, diserang atau apapun. Itu adalah suatu ya pelanggaran hak asasi yang paling besar sebetulnya. Dan semoga kita selalu memancarkan, bumi ini udah mulai nih goyang-goyang, gempa-gempa tidak kekal, bencana alam. Kalau alam mau ngomong atau alam mau murka atau alam mau marah, manusia apa sih artinya di balik alam? Angin sepoi-sepoi kita anggap sepele, tapi begitu angin puting beliung, rumah hmm, bisa keangkat, apa tiba-tiba daerah bisa pindah. Dan apa sih kita di alam ini semesta kalau mereka sudah ngamuk? Api kecil jadi teman, besar udah bisa nyelamatin apa? Begitu hmm, kebakaran hutan aja kita udah pusing dengan asap, polusi, dan segala macam. Dan hilangnya lahan yang luar biasa, lahan hijau, kurangnya oksigen. Dan akhirnya sekarang kita kena pandemi sih ngomongnya, bukan hmm. pandemi lagi, pandemi. Iya, pandemi. Ada pani, ada Iya. panikok. Iya, jadi di zaman ini benar-benar kalau di ramalan Jogoyo udah mendekati zaman Kali Yuga, di mana kita Iya. harus kembali ke Eling, ke Rosso, ke rasa. Wah, gue baru kemarin beli itu ilmu Jawa kuno. Ilmu Ah, Jawa kuno, damar siapa? Sasangka, damar siapa namanya itu? Itu dari serat. Serat itu artinya dulu gulungan yang betul-betul kitab sucinya orang zaman dulu di Majapahit iya. itu. Indah banget loh isinya, luar Hmm, biasa. Saya baca itu sampai terhal tebal segini bukunya, hmm. yang ilmu Jawa kuno. Itu Belajar Dharma, selaras zamannya dengan alam, Dharma, so. Siwa Dharma, iya zamannya Siwa Dharma, dan zamannya Buddhis keemasan, tapi pakai bahasa Jawa, terus juga artinya itu dalam. Di situ ada Dharma, di situ ada Hindu, ada konsep Siwa, ya. Tapi kita lihat kayak gitu, orang dulu itu sampai ke ngurusin hati, rosso, apa segala macam itu, makanya kayak Bante Dhammasubbo Hmm, itu selalu bilang, wah luar biasa, saya kalau dengerin Bante, ilmunya banyak banget tentang, emang iya. ilmu Jawa ini betul-betul nuntun nih banget. Kalau kita periksa lagi sejarah nenek moyang kita punya catatan, kebijaksanaan mereka itu wisdomnya jauh lebih daripada kita yang sekarang yang cuma teori doang. Mereka tiap hari itu dibaca, serat itu dibaca loh. Dibaca, dipraktekkan. Makanya kalau kita lihat ke Bali sekarang, walaupun udah modern, tapi kayaknya masih tenang, nyaman. Hmm, Mereka juga nggak keganggu sama turis-turis mau pakai bikini, mau bagaimana. Tapi ibadah mereka adalah ibadah gitu. Jadi bukan karena lingkungan luar membuat mereka tercemar, tetapi memang mereka masukin ke dalam, insight, membangun batin yang iya. bahagia, lingkungan yang bahagia, dan doa yang tulus untuk perubahan dunia dan zaman. Walaupun zaman berubah, tapi hati tidak berubah, kebijaksanaan tidak berubah. Ini yang kita harus contoh sekarang. Betul. Saya Wah, jadi ingat itu, so. Cerita Suhu barusan ini mengingatkan saya tentang sebuah kisah. Jadi Bantenya cerita waktu beliau masih masa mudanya, jadi sudah senior seperti sekarang. Jadi ketika ke Bodh Gaya, kemudian ada biku yang dari Sri Lanka atau apa, bikunya senior, kemudian mengeluhkan suasana benar-benar sangat berisik sekali karena waktu itu Waisak semua orang bersuka cita gitu. So, nah biku itu kemudian sebenarnya ngomel sendiri sih. Dia bilang, hmm.
kenapa sih orang-orang tuh nggak menghormat bahwa ini tempat suci, tempat Sang Buddha mencapai pencerahan gitu. Terus udah gitu mereka tuh kok kesannya nggak menghormati para guru yang sedang bermeditasi di sini gitu kan. Nah terus kemudian dia melihat ada seorang biku muda, yang kebetulan biku mudanya itu adalah yang kebetulan sharing itu, ditepok bahu kirinya bilang, kok kamu nggak terganggu sih? Boleh saya tahu caranya bagaimana nggak terganggunya gitu. Terus si biku muda itu berhormat kepada si biku senior terus bilang begini, Bante, tiap orang punya karakternya sendiri untuk menyambut kegembiraan. Ada yang hening, ada yang bersuka cita, akhirnya gue sampein dia gitu lah intinya. Iya. Nah, intinya kalau di luar, ya kalau umpamanya di dalam sini itu tempat suci memang akan membantu kita mencapai kedamaian di dalam sini. Tapi kalau damai di dalam sini sudah tercapai, Bante, semua tempat apapun akan terasa suci. Iya. Gitu. Gitu. Jadi, terus untungnya Bante senior ini seseorang berjiwa besar juga. Jadi dia langsung terima kasih, terus mereka akhirnya bisa bermeditasi bersama. Suasananya tetap nggak berubah, tetap ribut, riuh gitu. Tapi mereka akhirnya menemukan kedamaiannya. Nah, ya tadi ucapan pertama. Kayak Acanca juga bilang begitu, bahwa biku bule kan, biasa di hutan, segala macam. Terus kemudian ketika turun gunung ya, terus ke kota, terus bilang, aduh kota itu bising banget gitu kan. Nah, Acanca bilang ya kalau mau meditasilah di tengah keramaian. Di situ baru kamu merasakan emosi dikilik, semua dikilik. Kalau di gunung dan di hutan mah, itu mah damai tenang, cuma dengerin suara kicik. Iya, betul. Iya. Terus kayak kita dulu pernah ada cerita anekdot sama Yung ya, waktu dia jadi masih Bante Upaseno ya. Jadi dia bilang, waduh, kamu gimana men di gunung? Wah, aku mah begini-gini aja, nggak ada pengalaman ketemu Kuba Acan, ketemu orang suci, ketemu apa, dapat relik, segala macam. Kalau dia kan pengalamannya gitu ya. Jadi kayaknya hebat banget, setiap kali upawasata dia tidurnya sampai pagi, nggak tidur gitu. Jadi baca sutra, ngulang khotbah 1 malam. Luar biasa. Aku mah biasa-biasa aja. Yang dilihat malah cim-cim, ya umat-umat yang datang, healing body, datang ya. Iya. Karena kita udah biasa lihatnya kalau di gunung, kita melatih diri itu bukannya kayak yang hening, tapi ya memang ada saatnya kita harus di keramaian, harus ketemu sama macam-macam, ikan hiu juga banyak, diunjukin ikan hiunya, ya kan? Ikan tapi hiu ini cobaan ya. Iya, dan ternyata yang di hutan belum tentu juga bisa menaklukkan itu, karena di hutan tidak apa-apa. Jadi begitu turun ke kota, lihat bening-bening ikan hiunya langsung kecapok. Jadi pelatihan itu kadang-kadang saya pikir bukannya di gunung, bukan di goa, bukan di kota atau di mana, tapi di hati betul, inside. Di dalam insight kita, kalau kita sudah bisa menerima kondisi batin kita, dimanapun kita berada, ya happy, enjoy. Karena bahagia itu bukan dibuat-buat, bahagia bukan karena baca kitab suci dan kemudian lu tiba-tiba bahagia. Coba mana, saya mau tahu, mau lihat. Ketika kamu baca suta, atau kamu baca sutra, atau kamu baca, ada nggak gitu langsung ketawa bahagia gitu? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Tapi apalagi ketika kamu yang nggak tahu artinya. Iya, dan kamu tutup kitab suci itu ya, kamu melihat manusia yang bisa ajak kamu ketawa, baru kamu bisa ketawa. Jadi artinya kitab suci itu mengajarkan kamu secara teoritis, tapi prakteknya ketika kita berurusan dan berhubungan sama dunia, jadi betul-betul hadapilah semua orang yang hidup secara manusiawi, dan lihatlah mereka sebagai manusia. Jangan kita, waduh, penuh dengan yang kita baca, nulis, pengetahuan, tetapi ketawa aja nggak bisa. Senyum aja kayaknya kaku. Kenapa? Saya mah sudah biasa begini. Ngomong-ngomong soal gitu ada juga, Suhu. Jadi mungkin Suhu pernah baca kali ya, ada seorang public figure yang ngalamin ketika beliau berlatih sangat ketat, meditasinya juga termasuk strict gitu, Suhu, dan juga vegetarian sangat-sangat benar-benar dia latihan ketat. Ternyata katanya, dia nuliskan pengalamannya kalau nggak salah di Twitter ya. Beliau kasih tahu, ternyata waktu saya dulu mengetatkan latihan saya, akhirnya saya memandang orang lain tuh dalam tanda petik lebih rendah daripada saya.
gitu. Bukan salah latihannya, tapi kesombongan kecil saya yang muncul, menganggap saya lebih suci daripada mereka. Gitu. Padahal mereka yang kebetulan tidak latihan seketat saya, malah jangan-jangan praktek hidupnya lebih indah daripada saya. Ini nih gara-gara kamu juga ya, dengan adanya Instagram ini kan, vibrasi kebaikan itu kan, kok Suhu mau sih jadi host gitu, maksudnya biksu gitu loh. Biksu itu kan biasanya yang ditanya ceramah dan segala macam. Dan di vibrasi kebaikan ini saya yang wawancara kan, saya tanya-tanya, saya tanya pengalaman orang, narasumbernya saya angkat gitu kan, karena banyak selama lagi tuh sempat 4 bulan ya kayaknya, lupa. Jadi selama vibrasi kebaikan itu sampai udah banyak banget di YouTube itu, aku merasa belajar banyak banget dari kelebihan-kelebihan orang. Abang masih ingat nggak Parison Manyonyo itu yang dari Yayasan El Sapan yang dia tunanetra, tapi sebelumnya kan dia bisa melihat, tapi pas kuliah baru tunanetra, dan itu inspiratif banget loh. Benar, saya udah habis talk show sama dia kan, saya sering mantau, baca cerita dia dengan apa aja yang udah dia lakukan di Yayasan El Sapan ini. Satu tekad mulia, tekad suci dari orang yang biasa aja, nggak nyangka sekarang bisa punya yayasan yang besar ya. Yayasan yang disokong oleh orang juga dipercaya untuk menampung anak-anak tunanetra, dan terutama di Manado atau di mana itu di Sulawesi ya, dia bisa bikin kayak perkebunan, tambak buat orang-orang yang tunanetra. Wah, dan orang kebutuhan khusus. Luar biasa. Dan ngelihat video dia metikin kopi gitu kan. Kita yang awam aja masih milih-milih kopi susah loh, mana yang udah matang, mana yang belum gitu kan, apalagi yang tidak melihat, tapi hati itu mesti melihat. Di situ saya udah di kayak kalau pakai Zen itu di siangpan, gitu kan. Kamu kan tadi ngomong kesombongan kan, ngomong kesombongan, udah kita terus kita ini kayak, aduh, gue ini nggak bisa apa-apa loh. Nah, luar biasa mereka bisa menolong orang itu sampai gimana. Kita wihara ada yayasan, ada banyak kebaikan, ada banyak donatur. Mereka bisa bikin gitu, kita bisa bikin apa? Sekolah yang bikin Katolik paling banyak, sekolah Katolik. Sekolah Kristen juga banyak, sekolah Buddhis baru Sukong, baru satu kan. Mungkin nanti menyusul siapa lagi yang mau bangun sekolah Buddhis ya kan, ada juga yang udah mulai nih, start nih. Nah, itu sekolah. Terus panti asuhan Buddhis sedikit banget. Baru satu Gunananda yang Buddhis. Nah, panti jompo udah mulai. Di Sukong juga ada panti jompo. Nah, ada panti jompo. Mereka bisa bikin dari nggak ada modal, dari nggak ada apa, tetapi dengan tulus. Itu benar-benar inspiratif banget. Dan kita bisa melihat, ketika kita membantu orang, maka jangan takut. Pasti ada orang lain membantu kamu. Iya. Iya, dan saya belajar banyak banget dari narasumber-narasumber yang udah kita datangin di vibrasi kebaikan itu. Ya tadi lagi gara-gara saya bikin Instagram, gara-gara Wedianto orangnya. Kalau enggak, saya nggak pernah bikin Instagram. Saya cuma ngompor, saya cuma ngompor. Tapi kan apinya dari Soho. Iya, nah itu dia. Makanya kalau kita mau lihat, tidak ada sesuatu yang sia-sia ya. Jadi kadang-kadang kebaikan itu tektok aja tuh jalannya. Jadi semua emang udah waktunya, akan ada waktunya. Dan kita di sini, kita talk show, banyak teman-teman yang Buddhis, yang non-Buddhis, yang sama saudara kita semua, bisa saling belajar. Dan saya juga, mereka live, kita bisa nonton, kita bisa belajar, saling belajar. Dan itu adalah keindahan hidup, bahwa tidak ada sekolah kehidupan itu yang tamat. Kematian hanya merupakan satu titik untuk kelahiran kembali dan untuk belajar kembali. Jadi nggak tamat-tamat kita dalam sekolah kehidupan. Dan indahnya Dharma bisa dirasakan oleh siapapun, termasuk tadi Soho sampaikan, ternyata justru yang kebanyakan teman-teman kita yang di luar Buddhis yang malah melatihnya dengan impresif dan dapat manfaatnya yang justru lebih maksimal gitu. Karena mereka mungkin ya karena mereka nggak ada beban knowledge yang itu, sehingga lebih lepas. Karena saya murni ingin belajar dengan gelas yang kosong gitu. Itu sih mungkin. Jadi memang dari apa yang atau Jen kan bilang, kalau mau belajar, buang buku kamu. Apa maksudnya belajar buang buku kamu? Kita mau belajar. Artinya
Jangan pakai konsep. Dalam belajar dan praktek itu, buang buku kamu. Di Zen itu puliwense. Jangan pedulikan kata-kata atau tulisan atau apa, tapi koannya paling banyak. Koan Zen itu cerita-cerita Zen itu paling banyak. Kitab sucinya jadi paling banyak. Karena itu sejarah hidupnya para master luar biasa, pencerahan-pencerahan yang dikatakan. Ya kalau di Zen itu percakapan gua sama lu gitu ya, Wet ya. Nah ya lu inget dan lu catat itu jadi koan nanti kalau gua udah meninggal. Iya, betul. Dan cara pencapaian Zen juga banyak yang ekstrim juga dalam tanda petik loh, so ya, yang mencapai pencerahannya gitu. Impresif loh. Jadi kalau udah meninggal dulu ya, Wet, kayak Kong Ucu atau Kung Su, itu udah meninggal baru dihargai banget gitu. Baru dapat penghormatan sih. Kalau gitu lah Shigesu nanti jadi koan so. Iya benar. Iya. Dulu buku 1 buku 2 buku 3 aja kan, udah 3 buku itu kan, saya nggak pernah kumpulin, saya nggak pernah nyusun, saya nggak pernah apa, pokoknya kita tiap hari ada kebaikan, kita broadcast. Ternyata ada yang ngumpulin. Yang pertama, buku pertama adik saya kan, si adik kumpulin, terus ada Mien juga bantuin, terus kemudian dibikinin kado ulang tahun Suneng Shu, yaitu berupa buku. Waduh, happy banget, kaget. Kapan lu ngumpulin ya, kan banyak gitu. Ya itu dipilih, ini pun dipilih katanya, kalau dimasukin semua nggak muat bukunya katanya, dan mahal. Buku 1 jilid. Itu happy banget gitu, maksudnya di saat kita, gue kan orangnya lempar buang, maksudnya nggak dipikirin, tidak diingat, dan tidak apa-apa yang saya katakan. Iya, saya tulis, nggak bisa gitu, kita kumpulin diri kita sendiri punya, ini kayaknya nggak bisa, aku nggak bisa. Betul. Jadi bukannya ditulis dulu, diketik dulu, baru di broadcast. Aku spontan ya di handphone set, nanti tiap kali dibersihin clean, hilang semua. Lagi dapat inspirasi, ketik, lempar. Dan lempar. Terus nanti kalau kita baca lagi, kok bisa ya begitu. Wah, ada 1 jam nih. Wah, cepet bener nih. Bisa ke-save ya. Harusnya ke-save ya, so ya. Malam buat semuanya ditunggu rendangnya. Iya malam Cimelia, Wati, ya Cimeme, ya banyak semua yang di sini kita nggak sebutin satu-satu karena ini kolom komennya kan sekarang jadi kecil banget ya. Kalau dulu bisa lihat banyak gitu, bisa. Saya cuma bisa lihat 1 doang di sini, so yang terakhir dari Cime ya, yang nongol. Iya, itu kalau dulu bisa lihat kolom komennya lebar, kalau sekarang kayaknya susah-susah naik. Dulu bisa 4-5 sih muncul. Ini sekarang di tempat saya cuma 1 yang muncul. Ya, ini baru yang baru. Ya, terima kasih ya yang sudah hadir di sini 25 orang. Terima kasih. Semoga berbahagia lalu di hari yang saya rasa hari yang sakral ya hari ini. Hari di mana semua orang saling memaafkan, orang saling membuka diri. Dan mohon maaf juga nih kalau saya punya kesalahan nih selama online maupun offline. Mohon dimaafkan ya. Sama-sama. Ada yang ya saudara-saudara kita yang muslim, selamat menjalankan ibadah udah puasa lagi bukan, udah lewat. Selamat menjalankan ibadah Idul Fitri ya, kemenangan sempurna yang dirayakan dari pelatihan dirinya. Dan kaum Nasrani kita belajarlah pada Yesus Kristus yang bisa naik ya ke surga ya, dan menjanjikan dia akan memberikan turun lagi dengan Roh Kudus dan memberikan blessing pada kita semua. Jadikanlah beliau sebagai contoh tauladan bahwa menolong semua makhluk tanpa kecuali darahnya ditebus untuk menebus dosa manusia. Maka kita jangan bikin dosa. Ya. Dan satu hal, selain saya mohon maaf juga kepada Suhu Nangsio apabila saya ada kilaf-kilaf. Juga kepada teman-teman. Dan satu hal saya cuma menambahkan apa yang tadi sudah Suhu sampaikan dengan indah, bahwasanya hari ini bisa pasosan 2 langsung hari besar yang luar biasa dan juga indah, karena kebetulan kedua guru Kanjeng Nabi maupun Yesus Kristus memberikan inspirasi yang luar biasa kepada kita bagaimana kasihi musuhmu. Karena tidak mudah untuk kita bisa mencintai orang yang sudah menyakiti atau menghancurkan hidup kita. Itulah satu refleksi dari penyatuan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi semangat baru buat kita semua memasuki
hari yang fitri ini, hari yang luar biasa ini, sehingga kita bisa apa yang dua guru agung tersebut sudah praktekkan dan inspirasikan jadi teladan buat hidup kita hingga hari ini. Gitu, Su. Ya, dan Buddha sendiri, kalau momen-momen Waisak kan setelah 6 bulan melatih penderitaan, ya 6 bulan sampai tinggal tulang sama kulit, lalu bersamadhi dan melepaskan jalan ekstrim. Intinya adalah bahwa segala sesuatu yang ekstrim itu nggak akan membawa kebahagiaan. Tapi lepaskan sesuatu yang ekstrim, jalanlah in the middle way yang betul-betul bisa membawa kita bahagia, dan kemudian kesucian itu akan didapatkan ketika kita melepaskan semua keinginan, melepaskan kemelekatan. Kita bisa benar-benar kecerahan di situ. Maka kalau ada yang suka masih mendendam nih, masih mengiklat nih, belum melepaskan, coba bayangin, capek nggak sih? Saya ini selama latihan meditasi ini lucu juga loh, kan kira ada interview kan. Nah, interviewnya bantuan dari teman-teman juga nih. Terima kasih pada seluruh teman-teman asisten mentor TWIM ya, yang ada dimanapun, yang udah banyak membantu. Nah, itu, jadi mereka diwawancara kan. Jadi kita jadi belajar. Nah, itu katanya, saya tuh benci banget termasuk suami lah, apa segala macam. Tapi setelah meditasi ini, saya udah maafkan, lepaskan. Iya, jadi bisa loh. Padahal saya, ngebayangin dia, maafun dah, sampai nggak ada mukanya, katanya. Ternyata, dipancarin terus, suaminya bisa datang. Bisa datang. Nah, terus juga ada yang memang benar-benar dia bisa lega, bisa plong. Terus ada yang udah pernah ikut gimana-gimana, dia sekarang biasa saya cuma setengah jam. Di sini kok bisa 2 jam ya, gitu dan semuanya. Kita dengerin mereka curhat, dapat manfaat, dan jadi ingat ya, maksudnya, waduh, dulu pertama kali meditasi Goenka. Karena saya biksu satu-satunya ya. Nah, jadinya saya duduknya bukan di bawah, bukan di paiten, tapi di meja. Meja kecil di pendek itu loh. Meja pendek. Dan itu bunyi, reot. Kalau goyang dikit kan meditasinya kan harus tegang ya. Jadi kalau goyang, krek. Jadi mau nggak mau udah jadi kayak uji nyali ya. Sekali lagi uji nyali ya. Ada sinyal gitu, kita goyang dikit, dia bunyi, krek. Bukan lagi mindful tuh, So. Careful, So. 2 jam. Waktu itu awal-awal nggak bisa tuh meditasi 2 jam. Dan itu rasanya lama banget. Sedangkan setelah ikut meditasi TWIM Dewi Malaram sih kan berbeda banget gitu. Jadi kayaknya cepet banget. Nah, mereka juga rasain begitu. Cepet, tiba-tiba buka mata. Loh, sudah 2 jam. Aku mau bangunin nggak enak. Terusin aja. Lanjut. Iya. Ya, begitulah, demikian semuanya. Kita hari ini sudah mendapatkan inspirasi dari Wedi juga. Terima kasih, Wedi. Ya, sama-sama, saudaraku. Kamu udah bahagia. Ada yang mau masuk nih, siapa nih ya, kita lihat. Lin Mei. Iya, siapa ya Lin Mei? Ya, Yo belum kenal. Kita mau ngobrol. Ya, silakan Lin Mei. Ya. Ya, masuk. Kapan ke Benteng? Wah, kok Wedi udah di Benteng. Iya, silakan friendly. Iya, Lin Mei. Waduh, putih yang kelihatan. Bagaimana, Lin Mei? Aku dengar Suhu ngomong. Oh. Wah, yang diomongin muncul tuh katanya. Asik. Iya, bagaimana? Ini peserta meditasi kita yang luar biasa loh. Yang dia kalau duduk bagus banget, dan dia bisa benar-benar happy, benar-benar jalanin, dan progresnya juga nggak kayak orang biasa. Memang mungkin luar biasa kali ya. Coba kita tanya langsung. Ya, Ci Limei, apa yang bisa di-sharing nih buat kita nih di hari Idul Adha, terus juga di hari kesempatan Idul Fitri, terus juga kenaikan Isa Al-Masih, dan Anda malah datang ke wihara udah hari kelima nih, ya ikut meditasi. Ya, what happened ayah naon nih? Manfaatnya apa nih buat kita bisa sharing di sini? Ayo. Kan ceritanya kita kalau ke situ rasanya tenang. Atau sebelumnya saya tuh ingin tahu yang si bapak itu saya kudu panggil apa? Suhu apa? Oh, itu Suhu Wedi. Iya, namanya Suhu Wedi. Jadi kalau mau hipnoterapi, kan kemarin-kemarin kan banyak tuh bebannya gitu, pengen tahu, pengen diterapis ya, tentang cinta juga ya. Nah, itu pakarnya yang buat waktunya itu. Itu saudara saya, nah, tapi lebih tua setahun sih.
2 tahun sebenarnya, cuma dia dibuntut-buntut. 75 Kalau kan Sio 2 Saya tahun. mau jalur yang ke Bikuni. Mau cari jalur ke Bikuni. Dia mau jadi bikuni, Wet. Yes. Nah, itu bagian Suhu itu. Oh. Jadi guru pembimbing, So. Belajar dulu lah, Ce. Tenang aja. Ikut kebaktian dulu. Kita benar-benar jangan pelarian. Nanti udah jadi bikuni dikejar-kejar balik lagi sama suaminya. Mabuk gurunya ntar. Iya. Saya Wah, hidup itu jalanin barusan dulu. lihat Instagram, barusan lihat. Kemudian pas saya lihat, loh kok ceritanya kayaknya si Suhu ceritain aku gitu. Sampai suaminya datang. Saya lagi ceritain peserta loh, bukan ceritain dirimu doang. Saya ceritain peserta. Tapi memang ceritanya begitu, memang begitu. Iya. Bagaimana ceritain dong? Sharing di sini buat yang lain yang belum pernah meditasi, yang bilang meditasi itu katanya susah, yang bilang katanya nggak bisa meditasi. Gimana pengalaman? Kalau aku kemarin waktu hari pertama kan belum pernah ya. Iya. Saya belum pernah. Baru kali ini saya pikir saya bisa nggak, seperti apa meditasi itu kan serem ya. Kata orang serem gitu. Nanti bisa kesurupan atau apa, dengernya begitu. Surupan. Tapi setelah dicobain kan si Suhu kasih objeknya, oh kamu begini, jadi kita agak kayak terarah gitu. Nggak tahu kok lewat ya setengah jam gitu, kok bisa Kaget. gitu. Buka mata setengah jam kaget. Tapi ngerasa terus yang anehnya kok ini yang kita otak banyak sekali macam-macam, sampai situ hilang, yang difokusin cuma di altar situ aja, udah nggak pikir apa-apa lagi. Kaki juga nggak kesemutan katanya. Saya juga bingung, Wet. Pada bisa kuat semuanya. Dia sila loh. Cilin ini sila dan kakinya katanya nggak kesemutan, nggak apa. Bahkan udah nggak ngerasa daerah bawah lagi. Iya. Padahal nggak pengalaman untuk meditasi dalam waktu panjang ya sebelumnya. Belum pernah. Pencapaian. Ini pengalaman pertama, terus rasanya, waduh, aku kok bisa ya ikutin. Maka semangat 45. Senyumnya aja udah beda. Dari pertama datang ke Wihara, senyumnya masih naiknya senyum. Andi terus senyum. Sekarang senyumnya udah pelong gitu kayak lega gitu. Itu perubahan. Dan terus hari ke meditasinya nggak bergerak, Wet. Betul, Wet, kayak patung. Kalau yang lain kan duduk di bangku, kalau duduk kan kadang-kadang bisa nyender gitu ya. Jadi biasa tegak biasa gitu juga biasa gitu kalau di bangku, karena kan kakinya kita nggak sila. Dan mereka ini sila loh. Nah, duduk di bawah dan bisa gitu lewat itu. Hari pertamanya, hari pertama apa hari kedua ya 90 menit. Tiba-tiba lewat dia ke 90 menit. Wah, teman spiritualnya belum ada pengalaman sebelumnya yang untuk yang panjang ya. Belum. Iya, umat Buddha di Bandung banyak yang nggak bisa meditasi. Yang bikin tertarik ikut meditasi, aku tuh lihat Suhunya lucu gitu ya, ngebawanya tuh ya nggak bikin orang ngantuk ya, jadi aku ikut aja. Asik. Habis lihat mukanya aja udah senyum aja ya. Kayak ini ya, Maitreya ya. Bawa semangat. Ya, Maitreya ya. Jadi udah bawa semangat, mukanya itu ya ramah gitu kan. Kan saya tuh tadinya tuh berpikir bahwa kalau Suhu kebanyakan tuh suka ada yang nggak ramah ya, ngeri liatnya juga ya dari jauh juga. Ngeri banget ya gitu. Tapi ini kok si Suhu ini mah dia ramah tamah gitu. Jadi aku nggak ngeri. Udah tahu kita di rumah udah ngeri gitu ya ketemu orang gitu kan. Nah, ke satu tempat yang dia membawa kayak gimana gitu, aku ngerasa adem gitu. Ya, luar biasa. Nah, ini terima kasih semua yang udah pada ikutan meditasi di Lebaran. Walaupun hari Lebaran ini saya pikir hari ini sepi. Makanya saya bilang kan biasa kita mulai jam 8. Saya bilang nanti datangnya pas sudah sholat aja. Jadi kalau gue kan tadi pagi habis ngepel semua kan. Jadi mau istirahat dulu lah gitu. Jangan datang jam 8, maksudnya kita mulai jam 9 aja. Pikir sepi. Begitu udah selesai, udah cuci baju, semua selesai, balik lagi ke masalah, udah rame orang. Jadi walaupun jam 9 tetap udah rame gitu, luar biasa.
semangatnya ini ya harus terus dibimbing, jangan kendor. Ganti Terus sekarang batin juga happy, suhu pengen. juga makin ke lebih bawah sehat. nih bahagianya. Kan udah sampai tahap bahagia, masih terasa bahagianya. Yang lucunya perasaan aku masalah besar, tapi kok kayak nggak bermasalah, ini main HP. Jadi damai ya, Nggak mikirin bahagia. besok tuh harus hadapin orang tuh bagaimana gitu ya. Jalanin aja gitu. Padahal mungkin kalau biasanya mungkin saya bakal stres mikirin gimana gitu ya. Tapi Nah itu ini saya nggak mikir, nggak masalah tahu orang besok terbesar bagaimana ya adalah besok aja gitu. belum terjadi, dia udah pikirin. Planning Heeh. boleh, planning perencanaan itu besok mau ngapain, kemana-kemana itu planning. Tapi yang jadi kita ketakutan itu adalah belum terjadi besok, tapi udah kita rekayasa di sini. Besok nih pasti begini-begini, ngadepin begini-begini, besok akan begini-begini. Nah itu yang bahaya, rekayasa pikiran kita tuh dahsyat, dan begitu terjadinya besok, ternyata nggak seperti yang kita bayangin, nggak seperti yang kita pikirin. Tapi udah satu malaman itu kita membuat diri kita menjadi menderita karena pemikiran besok yang akan terjadi itu apa gitu, udah kayak cenayang aja, udah mikirinnya udah besok pasti begini pasti begitu, begitu kenyataannya kok nggak kejadian ya, ya makanya bikin capek aja, ngapain dipikirin, nanti kalau udah terjadi ya terjadilah gitu Ya. ya. Nah, Ya ngomong-ngomong makanya soal itu itu, nggak mikir. benar so. Kalau yang Suhu barusan ngomong itu, jadi sama kayak yang tadi cerita saya awal itu. Kan sudah terjadi Hmm, kejadian, so. Kejadian. hmm, Tapi Suhu ngasih sisi baru. Kalau ini udah nggak bisa diutak-atik, lu udah buntu di situ. Terus nggak ada jalan keluar juga. Kenapa lu nggak buat sebab yang baru? iya. Itu kan kayak Oh ngalirin. bener Jadi ini. Jadi kayak bisul itu kita tusuk, dialin aja racunnya keluar, ngalir ke tempat Iya. yang beda. Siapa tahu bisul yang di sini bisa sembuh karena racun dikeluarin ke aliran yang Ya, berbeda. Nah, soal itu dulu pernah kan kita anggapnya kalau dikeluarin itu kan nananya keluar nanti jadi luka gitu ya. Ternyata iya. memang harusnya keluar ya harus dikeluarin. Kalau nggak dia jadi bantet, jadi jerawat batu ya. Jadi di dalam Dan itu malah ngeracunin darah ke dalam gitu malah. betul. Gitu. Iya. Jadi Bisa secara nggak langsung, jadi salah keputusan. ya Dituntaskan, walaupun jangan sampai jadi gunung meletus, Jadi pecah. takut Dua. takut takut salah keputusan. ya, Jadi dia pikir kanan apa kiri, kanan apa kiri, yang mana yang benar gitu ya. Bingung. Benar adalah memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, memancarkan cinta kasih dan kasih sayang pada orang lain, menyayangi diri sendiri. Dia itu loh, jadi meditasi, dia bisa keluar, katanya dia ngelihat badannya sendiri, terus kemudian dia peluk-peluk diri sendiri. Aduh, kamu kasihan ya, gini. bisa menyayangi dirinya sendiri, bisa meluk dirinya sendiri, kata dia. nah itu dia. Betul, so keputusan nggak ada yang sempurna, pasti punya resikonya masing-masing. Jadi pilih A Ya. pasti punya minus, pilih B pasti minus juga ada gitu. Tapi yang tadi Suhu udah sampaikan ke saya gitu, bahwasanya ya kalau udah buntu, udah nggak ada solusi, udah nggak bisa keluar kemana-mana, ya udah buat sebab yang baru, yang siapa tahu itu membantu menyelesaikan yang udah nggak ada jalan keluar ini gitu. Dan ternyata memang Gimana cari sebabnya? Umpama seperti apa ini? Kayaknya buntu. halo. Buntu, kenapa buntu tau nggak? Buntu itu karena kita ngotot mau maju terus. Tapi kalau kita balik badan nih, balik arah, itu jalannya masih panjang. Bukan buntu. Buntu itu karena kita ngotot, ketemu tembok, mau maju terus. Tapi kalau kita balik badan, kan tetap maju. Ya, itu nggak ada Ya itu. juga sih. Comeback. Iya juga. Maju Itu dia terus. maksudnya, itu dia maksudnya Suhu tadi itu. Udah mentok, kan masih bisa geser ke kanan atau ke kiri gitu. Kan kita baru buntu kalau kita maksain ke depan. Sementara kita masih bisa geser ke kiri atau ke kanan gitu sih. Kurang lebih seperti itu. Jadi menciptakan sebab yang baru, yaitu Suhu sampaikan, ya kalau lu nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah kenapa nggak lu berbagi. Ketika lu berbagi pada saat lu lebih mah biasa. Orang sering gampang ngelakuin, bahkan beberapa kilaf kata Suhu dipakai buat sendiri daripada buat berdana, kan gitu waktu ditelepon. Lu dewa lagi nggak punya apa-apa, lu
si kesempatan berdana, manfaatin lah itu. Nah itu maksud buka sebab yang baru. Kalau di sini udah mentok gitu, udah nggak bisa jalan, bikin aja aliran yang baru. Jadi bisulnya kayak ditusuk, ini alirannya racunnya keluar gitu, Ceh. Yang didiskusikan. Oh, tapi itu ya yang bantu Suhu itu udah pada luar biasa ya, Suhu ya. Yang wawancara itu tadi yang wawancara bukan saya. bantu saya, itu rekan, asisten mentor semua. Oh, tuh hebat. mukanya udah cantik-cantik sekali ya. Udah terang kayak Suhu gitu, pada semua udah terang-terang kayak udah kasih glowing apa gitu. Mereka itu udah luar biasa pengalaman meditasinya dan bisa lama-lama. Udah ya, yang jadi asisten itu yang udah lewat dari duduk 4 jam, lewat dari 4 jam. Padahal masih muda ya, Iya, muda banget ya. Yang udah senior, ada yang udah tua, dan rata-rata mereka di atas 6 jam. Hebat. Gua Saya belum pernah, makanya udah pas-pasan, udah sering. pas-pasan. Tapi gini, So, perubahannya banyak loh, So. Mungkin tadi sempat dengar kan beres-beres sendiri, terus cuci-cuci, ya. Suhu awal-awal waktu di awal 2020 kan memang masih lumayan mekar sih, So. Sekarang sih mungkin karena banyak kerja bakti juga di Wihara Baru, kayak menirus juga, So. Terus lebih glowing karena mungkin udah kayak apa, Julai Hood. Jadi lumayan menirus loh, So, karena mungkin banyak kegiatan aktivitas juga sih. Jadi ketara sih ininya. Lebih slim. Lebih slim daripada awal. Ini pakai Samsung, Bro. Kalau kemarin waktu sama Lause inspirasi kebaikan pakai HP Cungko, HP yang ininya apa? Yang selfie-nya ya, kameranya. Aduh, aku jadi di sininya katanya pada bolong-bolong, terus katanya muka Suhu kenapa kok hancur banget. Tapi ada si Inke juga ya. Suhu sering sama si Inke ya. Bagus ya. Ya, Lause Priatoca. Iya, kemarin kan bukan gitu aja, So. Saya kelihatan kok itunya kan karena sebelumnya memang lebih lebar sih, So. Nah, dengar Suhu bilang kerja, terus ini ngepel, cuci-cuci gitu. Ya, ketara sih, dan kayaknya sih Suhu sangat menikmatin karena auranya memang impresif banget itunya. Yuk, Bandung. Iya. Udah cukur langsung buruan di Bandung cukur ya. Jadi kita berdua di sini ya. Udah ngapain sih lo mikirin 2020 udah lewat. Dan solusi 2021 ya udah cukur. Ajak mama aja udah tinggal di sini nggak apa-apa. Umatnya banyak. Ai ya mama di sini. Nah, mudah-mudahnya dikit. Oke, kita waktunya juga udah 1 jam 30 menit ya. Terima kasih. Kok sekarang bisa nggak lolos ya? Biasa 1 jam cut ya, So ya. Sekarang bisa lewat ya dari 1 jam. Biasa 1 jam. Udah bisa 5, udah bisa lewat 2 jam, udah bisa. Oh, udah bisa ya. Udah setengah 9, aku harus meditasi yang gratitude. Siap. Cece lo, So, buat ketemu Cece ya, buat Cece. Cece buat semuanya yang udah hadir. Ya. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Iya, Cece, Wedi. Dan Cece, satu kata mohon maaf kalau ada salah. Sama-sama, So, minal aidin wal faizin, So. Mohon maaf ya, dan semua juga. Sekali lagi buat yang menjalankan ibadah Lebaran ya setelah puasa ya, semoga terus difitrahkan ya, semoga menjadi lahir baru dan bahagia terus selamanya, dan semoga kebencian bertambah kurang atau dilenyapkan, semoga keserakahan juga tetap terjaga dan terkendali, bahkan bisa dilenyapkan ya, sehingga semuanya mendapat fitrah ya. Terima kasih. Selamat malam. Semuanya sehat selalu, So.